Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Suara saya jelas enggak, Bu? Jelas, sangat jelas Bu Aji. Suara saya juga sangat jelas? Yes, jelas. Alhamdulillah. Selamat malam ini Bu Aji. Malam-malam kita bermaya ini. Sehat Bu Aji? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Titin bagaimana? Alhamdulillah. Apakah sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Bu Aji. Baik Bu Aji, kita ini malam-malam jumpa walaupun di tatap maya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ini Bu Haji. Kira-kira Bu Haji katanya tadi kan ingin cerita begitu. Ingin cerita apa ini Bu Haji ini? Begini, Bu. Ada itu loh, murid saya yang sedikit mengganggu pikiran saya. Jadi murid saya itu kan ada 19. Nah, ada satu anak yang Hmm. itu sangat unik sekali. Dia itu setiap Senin, Selasa, Rabu itu tidak mau masuk. Alasannya kalau bilang ke orang tuanya kalau Senin itu takut PAI. Karena kan kalau Hmm. PAI dituntut untuk hafalan surat-surat pendek itu loh, Bu. Nah, si anak Okay. ini sampai di surat Al-Kafirun dia belum hafal-hafal. Terus karena alasan itu dia ndak mau masuk. Terus kalau Selasa sama Rabu itu kan ada pelajaran matematika. Katanya Hmm. materinya tuh susah. Kalau dia sudah bisa, materinya berubah, jadi bingung lagi. Terus nggak mau masuk, Bu. Dan ini tuh sudah berlangsung sekitar 3 mingguan ini. Pusing saya ini, Bu. Ini anak ini harus digimanakan gitu loh. Sudah kelas 6 tapi kok tanggung jawabnya untuk sekolah, untuk belajar itu kok kayak belum ada gitu, Bu. Iya, baik. Sepertinya ini menarik sekali ini ceritanya Bu Haji ini. Jadi Bu Haji itu mengajar di kelas 6 dengan 19 siswa, tapi ada satu muridnya Bu Haji yang spesial ini berarti nggih. Nggih, iya, Bu, betul. Spesial dari hari Senin nggih, dari hari Senin sampai Rabu tidak mau masuk sekolah. Nggih, betul betul Dan sekali, Bu. dan itu menurut Bu Haji karena di hari-hari tersebut ada matematika dan ada PAI tadi nggih. Baik baik baik. Kita kan ini cuma ngobrol sebentar ini Bu Aji karena memang sudah malam nggih. Kita apa namanya ngobrolnya singkat saja. Kira-kira dari yang dicuplik Bu Aji tadi, sedikit yang dicuplik Bu Aji tadi, Bu Aji ini dapatkan apa dari obrolan kita ini nanti? Simpel saja sih, Bu. Saya tuh pengen punya pencerahan mengenai kasus ini. Saya tuh harus bagaimana untuk menangani anak ini supaya tidak perlu drama-drama lagi gitu loh, Bu. Senin sampai Rabu kok drama, nanti Kamis, Jumat, Sabtu udah normal lagi. Dan gimana ya, dramanya itu sungguh ya kalau kalau menurut saya sih membuat saya dilema, Bu. Karena anak ini tuh maunya tuh dijemput sama gurunya, Oh, dijemput sama temennya ndak mau, dijemput Pak Kepala Sekolah juga ndak mau. Maunya dijemput gurunya, tapi ya itu sebelum mau berangkat harus ada drama lagi dengan bu gurunya. Nah, saya tuh pengennya setelah ngobrol ini tuh saya punya pencerahan pemikiran baru atau ide-ide baru gitu untuk menghadapi si anak ini, Bu. Supaya ya saya tidak meninggalkan yang 18 anak ini tadi. Hanya demi satu anak kan kalau saya meninggalkan 18 anak itu kan eman gitu loh, Bu. Meskipun ya dramanya itu hanya setengah jam sampai 1 jam itu kan kalau 3 hari berturut-turut tuh lumayan sekali untuk pelajaran, iya, Bu. benar-benar. Jadi ini ya Bu Haji ya. Jadi Bu Haji itu selain jadi guru kelas, Bu Haji ini rela rela menjadi guru BK sekaligus merangkap jadi apa nih Bu? Ojek online, Mbak. Mulia sekali loh ini Bu Haji, luar biasa ini. Luar biasa sekali. Uh, jadi tadi yang saya tangkap itu usaha-usaha Bu Aji itu sampai sampai tadi sampai rela untuk menjadi apa ya? Menjadi sampai menjadi ojek menjemput rela menjemput si anak ke rumah.
karena kepala sekolah pun sudah sampai kewalahan seperti itu nggih. Bu Aji merelakan diri untuk menjemput ke rumah itu, berarti kalau yang saya tangkap, Bu Aji itu ingin si anak itu punya sebuah karakter yang mendalam begitu, dalam segi apa ya Bu ya? Kalau Bu Aji memandang itu karakter yang seperti apa yang Bu Aji inginkan ini dari si anak ini? Ya, saya ingin anak itu punya karakter yang bertanggung jawab, Bu. Jadi dia itu tahu, oh aku ini pelajar, kewajibanku itu bagaimana dan harus bagaimana. Selain itu kan dia sekolah itu juga dibantu sama orang tuanya. Maksudnya orang tuanya kan juga membiayai. Dia itu juga harus punya tanggung jawab lihat, oh orang tuaku seperti ini, aku harus bagaimana sebagai anak. Begitu loh, Bu. Tidak hanya menuruti keinginannya sendiri hanya dengan alasan takut atau minder, Iya. bingung, terus jadi tidak mau sekolah. Iya, jadi tadi apa yang saya garis bawahi tadi berarti Bu Aji ingin benar-benar menanamkan tadi nggih karakter tanggung jawab supaya si anak ini benar-benar ada motivasi dari dalam dirinya untuk sekolah, bukan bukan lagi alasan takut, minder seperti itu tadi nggih, supaya dia Oke, mau sekolah gitu nggih. oke. Kalau seperti itu kira-kira apa yang bisa Bu Aji lakukan? Kira-kira apa ini tipsnya atau jurus jitunya Bu Aji ini supaya si anak ini bisalah muncul paling tidak kalau belum muncul ya kita bagaimana caranya Bu Aji bisa memunculkan karakter tanggung jawab tersebut. Kira-kira apa Bu Aji? Kalau saya amati ya Bu, mungkin karakter anak ini itu berasal dari karena kesehariannya di rumah itu sering dimanjakan orang tuanya. Kan anak ini tunggal. Setiap minta apapun selalu dituruti orang tuanya. Mungkin karena terlalu dimanjakan sama orang tuanya itu, si anak menjadi kurang bertanggung jawab. Jadi saya pikir yang langkah pertama yang harus saya lakukan itu menyatukan visi misi dengan orang tuanya, Bu. Jadi nanti ada keselarasan antara di sekolah itu bagaimana, di rumah bagaimana. Kalau kalau seperti biasanya ini kan di sekolah saya tuntutannya begini, begini, begini. Sedangkan di rumah, oh ya sudah terserah kan bertolak belakang sekali, Bu. Jadi nanti anak itu merasa bu guru kok menekan saya, padahal orang tua saya tuh tidak ya membebaskan saya gitu loh, Bu. Jadi ini ya Bu, Bu Aji inginnya itu antara sekolah dan rumah itu mix gitu nggih. Jadi Ya, selaras, serasi nggih, seimbang antara sekolah dengan keluarga. Jadi apa nggih, Bu Aji ingin membangun chemistry seperti itu nggih. mungkin Iya, Bu, supaya betul. supaya tidak ada beban seolah-olah apa sekolah sekolah saja yang memberikan penekanan, tapi Bu Haji menginginkan supaya nanti di rumah pun dia juga selaras visi misinya begitu ya Bu Haji ya. Nggih. Baik, kalau menurut pengamatan Bu Haji, si anak ini kalau sudah muncul sudah apa namanya sudah ada karakter tanggung jawab itu tadi, kira-kira seperti apa yang bisa Bu Haji lihat? Indikatornya Eh, apa kira-kira? oh, ini Bu, anak itu punya motivasi intrinsik untuk sekolah. Jadi tidak ada alasan sekolah karena dijemput bu gurunya atau alasan tidak masuk sekolah karena takut. Jadi dia itu sudah punya motivasi, oh ini aku itu pelajar, aku itu harus sekolah dari Senin sampai Sabtu tanpa harus dioyak-oyak gitu loh Bu sama orang tuanya atau sama gurunya begitu. Hmm. Baik Bu Haji, berarti menurut Bu Haji tanggung jawab tadi si anak tadi akan muncul otomatis yang pertama terlihat adalah motivasi intrinsik dulu dari dalam Ya, dirinya dulu, dia oke. nanti pastinya akan lebih rajin ke sekolah tanpa drama tadi nggih, tanpa Nggih. drama, tanpa Ya. penjemputan tadi nggih. Baik, kalau Bu Aji apa nggih, kalau Bu Aji lihat ini, kalau sudah punya motivasi intrinsik tadi nggih, sudah punya apa, rasa tanggung jawab begitu, berarti, pastinya Bu Aji sudah punya ini,
sudah punya pandangan begitu, sudah punya sedikit gambaran. Kira-kira sebenarnya kalau ditelisik, sudah Bu Haji telisik itu tadi, kira-kira kenapa murid Bu Haji itu kok seperti itu? Apa penyebabnya begitu menurut Bu Haji? Menurut saya karena balik lagi dia anak tunggal dan terlalu dimanjakan sama orang tuanya itu, Bu. Jadi dia tuh kayak tidak mau rekoso gitu loh, Bu. Anaknya itu pengennya yang enak-enak saja. Dia itu sebenarnya saya lihat kalau mendapatkan nilai jelek atau kurang bisa itu dia malu. Tapi ya itu usahanya untuk bisa itu kurang, kurang ngoyo gitu loh, Bu. Iya, jadi kalau sebenarnya dia bisa, sebenarnya dia mampu, tapi Gimana, Bu? Saya kurang jelas ini, Bu. halo, Halo, suaranya ya, putus-putus, ya, Bu. mungkin ada alasan lain. Oh, putus-putus. Nggih. Oh, mungkin menurut Bu Haji ada alasan lain kenapa si anak ini seperti itu? Mungkin tadi yang keraguan-raguan tadi, ketakutan tadi. Tidak ada sih, Bu. Menurut saya memang dari apa ya, dari keluarganya yang terlalu memanjakan sehingga anak itu kurang berusaha. Jadi kayak seperti kurang punya tanggung jawab itu loh, Bu. Oh, iya, Saya baik. kemarin itu juga tanya ke wali kelasnya yang lain-lain itu, yang dari kelas 1 sampai kelas 4 nggih, kebetulan kelas 5 saya walinya juga. Dulu tidak separah ini, Bu. Anaknya itu. Di kelas 5 tuh enggak separah ini, tapi di kelas 6 ini kok luar biasa seminggu 3 kali. Baik, ini berarti tantangan tersendiri ini buat Bu Nggih. Haji. Iya Berarti ini, Bu. dari cerita Bu Haji ini, sudah punyakah Bu Haji nanti tips and trick yang paling jitu begitu menurut Bu Haji, yang bisa Bu Haji terapkan nantinya ini? Ya, sudah, Bu. Jadi Melibatkan siapa begitu mungkin? tadi kan saya sudah punya rencana ingin menyatukan visi misi dengan orang tua nggih, Bu. Yang Hmm, pertama yang tentu saya libatkan adalah orang tuanya. hmm, Kemudian teman-temannya juga. Jadi hmm, saya akan melakukan pendekatan personal, saya akan coba untuk melakukan pendekatan personal kepada anak ini. Ya, hmm, memberikan pengarahan, memberikan petunjuk. Ini hmm. tuh salah, yang benar itu seperti ini loh, Mas, gitu. Terus saya juga minta ke teman-teman yang lain untuk memberikan support. Ayo sekolah, Ben. Ini ndak usah takut gini 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 kan. Saya yakin nanti kalau teman-teman yang mengajak, anak-anak itu pasti terbawa dan semangat gitu loh, Bu. Betul sekali. Nah, kemudian kalau di rumah, saya juga setelah menyatukan visi misi dengan orang tua, saya harapkan orang tuanya juga memberikan support system yang bagus untuk anak ini. Ayo nak, kamu sekolah. Kalau ndak mau sekolah ya di direh-reh, dipaksa atau sedikit dipaksa gimana caranya gitu, Bu, biar mau tidak hanya nurut saja terus itu loh, Bu, orang tuanya. Baik, jadi intinya pendekatan personal nggih. Oke, Kira-kira ya. kapan ini Bu Aji akan melaksanakan rencananya ini, aksinya ini kapan ini? Nah, ini kan hari Senin ya, Bu. Hmm. Kebetulan ini tes. Tadi anaknya masuk. Iya. Saya lihat dulu minggu depan. Nah, minggu depan itu kan tidak ada tes. Dan saya biasanya itu mencocokkan atau membahas soal-soal yang ada di tes itu. Saya lihat dulu apakah Senin sampai Rabu akan ada drama lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi semester depan, Bu. Ketika Oh pelajaran itu iya. sudah Oh aktif, iya. anak Oh itu iya. bagaimana? Apakah ada perbaikan atau tetap sama saja? Kalau sudah ada perbaikan ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya kembali lagi ke planning tadi. Oh iya, baik Bu Aji. Berarti kita tunggu dulu nih. Berarti kita tunggu Oke. dulu sampai beberapa hari ke depan. Nanti Bu Aji akan bergerak dengan jurus pertama dan selanjutnya begitu. Semoga berhasil ya Bu Aji ya. Oke, terima Semoga kasih, Bu. apa yang menjadi rencana Bu Aji nanti bisa terlaksana dan sukses nanti. Baik Bu Amin. Aji, kita sudah di ujung obrolan kira-kira
apa yang Bu Aji dapatkan, yang Bu Aji rasakan dari obrolan kita pada malam hari ini? Saya merasa sangat lega sekali ya Bu, sudah bisa curhat tentang murid saya ini, dan saya juga punya ide baru untuk menghadapi anak ini gimana. Tapi kalau kemarin-kemarin kan saya bingung, duh ini anak itu gimana kan, di kasar ya Iya. ndak bisa, dihalus kok ya lama sekali. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kalau obrolan ini bermanfaat, alhamdulillah Ibu Aji tetap semangat menempar manfaat untuk murid-muridnya, tetap jadi guru yang hangat ya Bu Aji. Terima kasih untuk waktunya. Kita ngobrol lagi Oke, beberapa hari ke depan. Terima kasih Bu terima Aji. sama-sama. Terima kasih Bu Titin. Selamat Selamat, malam. selamat malam Bu Aji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Aji. Bagaimana ini kabarnya Bu Titin? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Aji cantik banget malam ini, ceria. Terima kasih Bu, karena mau ketemu Bu Titin ini saya jadi ceria. Alhamdulillah. Sibuk apa ini Bu? Alhamdulillah sih Bu, tadi siang yang banyak tugas tadi alhamdulillah satu persatu sudah terselesaikan. Ini tinggal santai saja ini Bu, tinggal ngobrol aja dengan Bu Ya, Aji dan keluarga. Jadi, Alhamdulillah Bu, semua tugas sudah terselesaikan dan sekarang Bu Titin sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya sebentar. Nah, Bu iya. Titin, kira-kira hari ini mau ngobrolin apa ya? Katanya tadi mau cerita. Cerita apa, Bu? Ini Bu Haji, saya itu pengen sekali ngobrol itu kan pastinya harus cari orang yang tepat gitu nggih. Saya pandang itu kok Bu Haji yang tepat untuk mendengarkan mendengarkan curhatan saya begitu. Saya itu ingin mudoroso tentang murid saya Bu. Murid saya itu sebut saja namanya si Fulan begitu. Dia itu apa namanya seorang anak perempuan sebenarnya cantik, ceria awalnya ya, tapi akhir-akhir ini apa ya? Saya itu melihat ada yang berbeda dengan si Fulan ini. Jadi dia itu sering sekali, sering sekali dia itu melakukan apa nih kesalahan, kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia akan cenderung berbohong atau berkata yang tidak benar seperti itu. Jadi dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya dan saat kebohongannya terbongkar Bu Haji, itu dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia akan biasa aja gitu. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Jadi si Fulan ini entah itu ke temennya atau entah itu berbohong sama gurunya begitu, enteng sekali begitu Bu Haji. Dia itu tanpa tanpa ada sebuah apa ya, kalau biasanya kan kalau ada orang yang berbohong itu kan pasti dia akan gugup, dia akan bagaimana ya pandangannya beda seperti itu. Dia itu biasa aja Bu. Saya itu sampai kok bisa ya, kok bisa sampai ibaratnya itu dia kok bisa sampai segitu segitu berbedanya dengan yang si Fulan yang tahun lalu begitu. Seperti contohnya kemarin itu dia ini bolpennya mengaku bolpennya itu diambil temennya. Jadi bolpennya itu mengadu sama saya, Bu bolpen saya itu diambil si A begitu. Kemudian saya konfirmasi sama si A, Dok, bener bolpennya si Fulan kamu ambil begitu. Terus si A menjawab, Bu ini itu bolpen saya, bukan bolpennya si Fulan begitu. Dan itu pun teman-temannya tahu kalau itu bolpennya si A, bukan bolpennya si Fulan. Terus saya tanya, Dok, ini yang benar bolpennya siapa? Bolpen kamu atau bolpennya si A? Terus si Fulan itu dia akan lari begitu aja. Dia tidak akan
tidak akan istilahnya apa ya, mengakui kalau dia sudah berbohong itu tidak, Bu. Saya itu sampai kok begitu ya. Jadi saya apa nih, merasa merasa mau cerita itu sama siapa gitu. Kok ada begitu. Ada ya anak yang seperti ini. Begitu Bu Haji. Berarti gini ya Bu, kalau saya tangkap, awalnya Fulan itu baik-baik saja, normal, Iya, seperti anak-anak benar. lainnya, ceria, Benar. cantik, dan tidak suka bohong. Tapi akhir-akhir ini jadi suka berbohong dengan siapapun gitu nggih Bu. Iya, Dan tidak ada rasa bersalah atau rasa takutnya ketika benar. dia berbohong, ngoten nggih Bu. Iya. Menarik sekali ini Bu. Eh, menurut pengamatan Bu Titin, gitu, kira-kira anak ini bisa seperti ini, maksudnya si Fulan ini bisa seperti itu, karakternya bisa berubah 180 derajat seperti itu. Itu kenapa ya, Bu? Oh, kalau saya menelisik ya Bu Haji ya. Kalau saya menelisik itu sepertinya si Fulan ini terpengaruh dari keluarganya, Bu. Keluarganya yang terutama bapak dan ibunya. Jadi bisa dikatakan si Fulan ini sebenarnya hanyalah korban. Jadi dia korban broken home begitu. Kita sebut saja seperti itu. Jadi si ayah dan ibunya itu sering bertengkar di depan si Fulan. Dan tidak jarang si ayah itu melakukan kekerasan terhadap si ibunya si Fulan ini. Jadi kadang-kadang saat si ibunya ini melakukan kesalahan, si ibu akan berbohong menutupi kesalahannya demi supaya tidak dimarahi suaminya itu tadi. Dan itu si Fulan merekam sebuah kebohongan itu menjadi hal yang biasa karena si ibunya juga melakukannya seperti itu. Jadi dia sebagai seorang anak yang kita tahu seorang peniru ulung seperti itu ya Bu Haji. Jadi dia ya sudah sah-sah saja, biasa saja. Ibu saya juga seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu saya melihatnya. Jadi dia kemudian berbohong di sekolah, di rumah itu pun juga biasa saja tanpa ada merasa bersalah. Seperti itu Bu Haji. Berarti dilihat dari latar belakang keluarganya nggih Bu. Si Fulan menjadi punya sifat yang seperti tadi. Bu Titin, dari review singkat, cerita singkat tentang si Fulan ini, kira-kira dari hari ini setelah kita ngobrol atau pada saat kita ngobrol ini, Bu Titin pengen dapat apa, Bu? Pengen bagaimana? Pengennya bagaimana ini, Bu? Iya, saya itu sebenarnya sederhana sekali Bu Haji. Saya itu hanya ingin seperti kita rasakan sendiri ya Bu, kita sebagai guru, apalagi kita juga seorang ibu begitu. Saya itu sederhana sekali hanya ingin membantu supaya si Fulan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pastinya penanaman karakter utamanya kejujuran itu ada di dalam dirinya si Fulan ini. Begitu Bu Haji. Luar biasa sekali, Bu. Bu Titin memang guru yang luar biasa ini. Tidak hanya gimana ya, transfer ilmu atau mengajarkan hal-hal akademik saja ke muridnya, tapi juga menanamkan karakter-karakter yang luhur untuk si anak. Ini memang sungguh luar biasa ini, Bu. Nah, Bu Titin, eh, dengan backgroundnya si Fulan yang seperti itu, nggih, dan karakternya yang seperti itu, kira-kira apa yang akan Bu Titin lakukan ke depannya? Um, apa ya Bu? Mungkin saya akan mulai dari diri si anak tersebut sih Bu. Karena kan si anak ini eh, yang saya rasakan hampir setiap hari itu dia inginnya itu kalau kan setiap pagi biasa saya datang begitu kan dia mendekat salim gitu. Kalau anak yang lain kan cuma salim gitu aja. Tapi kalau dia itu salim sambil peluk gitu. Jadi mungkin yang saya rasakan mungkin apakah mungkin si anak ini istilahnya mohon maaf kurang kurang perhatian, kurang kasih sayang di rumah seperti itu cenderung ada pembiaran seperti itu. Jadi
saat dia itu ada di sekolah itu melihat saya sebagai seorang sosok ibu meskipun hanya guru begitu kan, dia itu begitu ketemu saya salim, peluk begitu sambil Bu Titin begitu. Jadi dia itu seolah-olah ingin ingin dirangkul, ingin diberikan kehangatan begitu. Mungkin saya akan mulainya dari situ sih Bu. Saya akan rangkul dia, saya akan sering-sering berikan pelukan hangat, saya akan ngobrol ringan lah. Mungkin dari tadi sarapan belum, sarapannya apa, begitu. Terus kemudian sangune pinten, ya seperti itu, uang sakunya berapa. Ya ringan-ringan saja seperti itu, Baci. Kemudian dari obrolan ringan itu, harapan saya bisa menyisipkan lah apa ya Bu ya cerita-cerita, mungkin penanaman karakter begitu supaya dia tidak merasa terhakimi juga dengan ketimpangan tadi kan. Kan kasihan sekali si anak ini sebenarnya kan dia masih polos begitu kan Bu Haji. Masih polos, masih lugu, tapi kok punya ketimpangan sikap tadi. Saya hanya inginnya memberikan keteladanan, kemudian penanaman karakter, utamanya kejujuran tadi dalam dirinya si Fulan itu tadi Bu Haji. Mungkin kira-kira seperti Berarti itu. mulai dari dirinya si Fulan nggih, Bu. Bu Titin Iya, akan mendekati si Fulan secara personal dulu dan dengan pelukan-pelukan hangat dan perhatian-perhatian seperti seorang ibu, ngoten nggih, Bu. iya. Ya mungkin mungkin awalnya itu dulu ya Bu ya. Kalau dirasa dirasa kurang optimal, mungkin saya bisa merambah meningkat ke pendekatan ke orang tuanya mungkin ya. Tapi intinya saya ke anaknya dulu sih Bu, seperti itu. Nanti kalau kurang efektif, kurang optimal, baru nanti saya istilahnya kolaborasilah sama si ibunya paling utama kan begitu Bu Haji. Iya. Nah, Bu Titin, untuk melakukan pendekatan personal dengan si Fulan itu kan tentunya juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Kira-kira Bu Titin akan melibatkan siapa atau akan berkolaborasi dengan siapa ini untuk pendekatan personalnya ini? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi ya Bu Haji, pastinya saya tidak akan luput dari orang tua tadi. Terutama kalau menurut saya ibunya, karena dia kan anak perempuan yang hatinya lembut, biasanya kan si ibu juga lebih mudah nasihatnya lebih mudah masuk ke anaknya seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan minta tolong kolaborasi dengan rekan sejawat, guru-guru yang lain kan, pastinya seperti itu. Jadi saat mereka atau beliau-beliau juga saat si Fulan dalam belajar, mungkin waktu olahraga, waktu mata pelajaran lain. Jadi si Fulan juga mendapatkan perhatian, ya kurang lebih lah seperti saya memperlakukan si Fulan tersebut. Juga pastinya teman-teman, karena selama ini teman-temannya cenderung ini Bu, bolo-bolonan. Jadi dia itu tidak dibolo karena kalau mendekat nanti takutnya dijadikan bahan kebohongan begitu. Jadi teman-temannya cenderung menjauh. Nah ini nanti saya juga pastinya akan merangkul teman-temannya yang lain juga untuk ikut istilahnya membantu si Fulan menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu Bu Haji. Menarik sekali Bu, luar biasa sekali ide-ide dari Bu Titin. Tidak hanya berusaha sendiri, tapi juga melibatkan orang tua, rekan sejawat, dan teman-temannya si Fulan. Dengan harapan si anak ini bisa kembali diterima di lingkungan teman-temannya. Iya. Nah, Bu Titin, eh, indikator apa yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan usaha jenengan untuk kasus si Fulan ini, Bu? Menurut saya pastinya dia akan terlihat lebih ceria ya Bu. Terlihat pastinya terlihat lebih ceria, kemudian berkuranglah pengaduan-pengaduan teman-temannya tentang si Fulan ini karena kan kemarin-kemarin kan hampir setiap hari Bu itu ada yang melapor ke kantor, Bu si Fulan ini, Bu si Fulan ini, hampir setiap hari itu seperti itu. Pastinya itu akan menjadi indikator juga sih Bu, lebih ceria, lebih apa namanya, lebih bisa diterima oleh teman-temannya begitu. Mungkin itu Bu. Oke.
Berarti nanti ketika si Fulan terlihat lebih ceria dan ritme pengaduan dari teman-temannya itu sudah menurun, itu indikator untuk keberhasilan dari usaha Bu Iya, Titin, ngoten nggih. iya, mungkin Eh, seperti itu, Bu. Iya. oke. Kira-kira kapan ini, Bu, akan dilaksanakan ini ide-ide barunya ini? Mungkin kalau harapan saya secepatnya sih Bu, sesegera mungkin akan saya terapkan aksi ini karena ya apa nggih, kasihan juga kan prihatin juga si anak yang seperti itu terintimidasi oleh teman-temannya seperti itu punya ketimpangan sikap yang seperti itu pastinya saya ingin segera mungkin untuk melaksanakan rencana ini Bu. Segera mungkin ya Bu, luar biasa sekali. Nah, Bu Titin, ini kan kita sudah di penghujung obrolan ini. Setelah ngobrol-ngobrol ini, apakah ada hal baru atau bagaimana yang Bu Titin rasakan? Pastinya saya merasa ini Bu, merasa ada sebuah kelegaan tersendiri. Tadinya itu saya masih bingung awal-awal itu harus bagaimana, harus berbuat apa, seperti itu. Tapi setelah ngobrol dengan Baci itu, saya kok merasa ada pandangan, ada pencerahan begitu, supaya nanti saya bisa mengambil langkah yang tepat untuk si Fulan ini, begitu Bu. Alhamdulillah Bu. Saya doakan semoga usahanya Bu Titin untuk menghadapi si Fulan ini segera dapat terrealisasi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Sudah cukup malam ini Bu. Mari kita mari kita akhiri nggih obrolan ini. Terima kasih sudah ngobrol dengan saya. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Ya, semoga yang terbaik untuk Bu Titin dan murid-muridnya. Amin. Terima kasih juga Pak Ci atas waktunya dan pendampingannya. Selamat Sama-sama Bu. Selamat malam. malam.